Halo YouTubers, kita berjumpa kembali dalam channel Tim Flash. Dan seperti yang bisa kalian lihat di layar, ini merupakan chassis lama dari Asia Challenge 2016 yang saya ikuti di Hong Kong. Ini merupakan Super 2 dengan sliding damper pada bumper depan dan belakangnya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat pada video-video sebelumnya bahwa saya selalu menggunakan mobil ini dalam setiap race. Setelah Asia Challenge, banyak beberapa race juga yang saya ikuti. Dan jika kalian lihat di sini terdapat bagian kuncian dari battery holder yang putus, dan otomatis mobil tersebut tidak dapat digunakan lagi kecuali kita melakukan taping pada baterainya, dimana akan merepotkan sekali. Nah, untuk itu pada video kali ini saya akan ganti chassisnya dengan chassis baru berwarna orange fluorescent, dan seperti biasanya saya akan melepaskan bagian attachment depan dan belakang dan memindahkannya pada chassis baru. Proses ini cukup sederhana, yang perlu kita lakukan hanyalah melepaskan kedua attachment point untuk bumper setup belakang dan depan dengan melepaskan terlebih dahulu attachment point utama yang menyatu pada bagian chassis. Kita akan langsung saja melepaskan bagian-bagiannya. Nah, perlu diketahui bahwa setup Japan style seperti ini akan sangat mudah jika kita ingin melakukan maintenance atau pergantian chassis, dikarenakan attachmentnya hanya berpangku pada dua attachment point saja pada bagian chassisnya, yaitu pada bagian bumper depan dan juga bumper belakang. Seperti yang bisa kalian lihat, jika kita lepaskan bagian ini saja, maka akan sangat mudah untuk mengganti chassisnya saja tanpa harus membongkar build untuk roller attachment depan dan juga untuk belakang. Jadi kita hanya tinggal memindahkan saja. Oke, berikutnya kita akan lepaskan keseluruhan bagiannya dan kita akan pindahkan pada chassis fluorescent berwarna orange. Nah, kita akan langsung saja pasangkan keempat rodanya dan juga wheel shaftnya. Jika tidak terjadi kerusakan pada gearbox depan dan belakang, maka saya tidak perlu menggantinya dengan yang baru. Yang perlu saya lakukan hanyalah memindahkan gearbox tersebut pada chassis baru. Nah, jika kalian lihat proses pembangunan Japan Style untuk Asia Challenge 2016 Hong Kong, maka kalian tahu jika pada bagian bumper depan untuk chassis Super 2-nya ada sedikit pemangkasan dari bagian bumpernya, dikarenakan untuk sliding damper memerlukan space yang lebih lebar jika kita akan memasangkan pada bagian depan dari Super 2 chassis. Jadi pada proses ini saya akan tambahkan ruang untuk pemasangan sliding damper untuk bumper bagian depan, sehingga sliding damper tersebut dapat duduk dengan baik dan tertahan oleh bagian belakang chassis sehingga tidak goyang dalam pemasangannya. Nah, dalam setiap pemasangan perlu kita lakukan pengeboran pada attachment point untuk FRP bumper depan dan juga bumper belakang. Ini agar memudahkan kita untuk tidak memutar baut panjang dari awal hingga akhir, sehingga prosesnya cukup melelahkan. Jadi kita tinggal dorong saja bautnya hingga tembus pada kedua attachment point ini, lalu kita bisa kencangkan dari atas menggunakan washer dan juga mur. Untuk awal ini saya murni hanya memindahkan bagian bumper depan dan belakang ke chassis baru, akan tetapi tidak melakukan perubahan apapun terlebih dahulu, dikarenakan umumnya saya melakukan setup jika telah melakukan test run awal pada sirkuit di mana mobil hendak saya jalankan. Dikarenakan jika saya melakukan perubahan sekarang, maka akan tidak ketahuan bagaimana performa mobil saat ini dan akan sedikit tidak nyaman bagi saya jika melakukan hal tersebut. Nah, berikutnya kita akan pasangkan polikarbonat bodinya pada setup berikut. Di sini saya tidak menggunakan Hiko setup seperti biasanya, akan tapi lebih menggunakan Norio setup dengan memasangkan bagian polikarbonat bodinya pada baut panjang yang sudah saya posisikan sedemikian rupa.
sehingga saya tidak perlu memasangkan seperti yang lalu-lalu, yaitu pada mobil Asia Challenge untuk Hong Kong. Saya pasangkan pada battery holdernya. Nah, ini tentu saja akan memberi beban ekstra pada battery holdernya, sehingga mengakibatkan kuncian dari battery holder tersebut patah. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Jika kalian lihat, tidak banyak berubah dari setup mobil sebelumnya. Saya tetap menggunakan large diameter wheels dan juga ban dengan diameter 26,5, baik untuk bagian depan dan belakang. Lalu light damper untuk bagian tengahnya dan juga pada bagian depan dan belakangnya. Untuk brake, sementara saya biarkan menggunakan brake sponge berwarna abu-abu, baik untuk bagian belakang dan depan. Sedangkan brake plate-nya saya tidak menggunakan long tail dikarenakan untuk setup sekarang ini ya seperti ini. Nanti untuk kondisi di lapangan jika kita memang membutuhkan setup long tail ya akan kita ubah. Dan ini bagian depannya, bisa kita lihat ada angle adjuster dari Tamiya berwarna hitam yang sudah saya pasangkan sebelumnya. Dan kita selesai dengan proses maintenance kali ini. Dan untuk berikutnya kalian bisa saksikan video test run dari mobil ini di practice session untuk Asia Challenge 2016. Dan jangan lupa subscribe dan terima kasih.